Semangat pagi Bapak Ibu, jumpa lagi kita di Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada apapun yang kita lakukan, kita sebelum kita melakukan sesuatu pasti kita membutuhkan alasan atau ilmu sebelum kita do something. Demikian juga pada saat kita bicara kesehatan, kita harus punya ilmu. Oleh karena itu, Konsep Karnus punya semboyan sehat butuh ilmu. Nah, kira-kira pada kali ini saya akan sharing sedikit ilmu tentang polemik tentang HbA1c. Kadang-kadang di masyarakat ini ada dua kubu ini, yaitu kubu pertama adalah HbA1c yang tinggi itu pasti akan jelek. Yang kedua, HbA1c yang paling bagus adalah yang rendah, jadi serendah mungkin. Akhirnya banyak masyarakat kita yang fokus apapun ditempuh caranya sehingga dia dapat nilai HbA1c yang serendah-rendahnya. Nah ini. Bahkan karena HbA1c itu sangat identik dengan gula, maka mayoritas mereka yang hanya fokus ke HbA1c itu pasti akan sampai pada titik tanda kutip ya, membenci gula. Saking bencinya, maka mereka menghindari karbohidrat. Nah, dalam kajian Konsep Karnus yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang ikut perkuliahan kami, bahwa seluruh alam semesta itu diciptakan dengan suatu sistem. Namanya sistem itu pasti ada kesetimbangan, Bapak Ibu. Pasti ada beberapa komponen, banyak komponen yang terlibat dari suatu sistem, sehingga dia butuh kesetimbangan. Karena ada kesetimbangan, maka sesuatu yang berlebih itu tidak baik, sesuatu yang kurang pun tidak baik. Termasuk gula, ya kan? Gula yang tinggi itu ya tidak baik, gula yang rendah atau nggak ada gula, ya tidak baik. Nah, kajian tentang gula, tentang trigliserid, kolesterol, dan semuanya itu kami rangkum dalam Konsep Karnus, dalam kuliah Konsep Karnus. Memang panjang dan agak dalam. Namanya kita ingin sehat, taruhannya adalah diri kita. Kalau diri kita ini yang kita inginkan kita sehat, tapi Anda nggak mau belajar, ya sulit Bapak Ibu untuk dapat sehat. Anda akan sering terombang-ambing dengan banyaknya konten-konten sekarang ini ya, bergiliran. Anda bisa baca dan Anda lakukan tanpa Anda tahu ilmunya. Nah, saya kali ini ingin berbagi salah satu tentang gula, yaitu tentang kesetimbangan. Saya menemukan penelitian yang lumayan agak baru dari Jepang, yaitu sekitar tahun 2015, di mana pada penelitian ini diuji coba pada sekitar 18.000 pria dan 19.000 wanita warga Jepang, dites tanpa tahu apakah mereka diabetes atau tidak. Mereka hanya tes kadar HbA1c, kemudian dikorelasikan dengan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini yang mengejutkan. Baik, saya share datanya. Dari dalam Konsep Karnus, kami based on data, dan akan tidak cuma dalam bentuk data, kita akan mengkaji sampai ke aspek biokimianya. Karena memang sehat butuh ilmu. Baik, saya akan perlihatkan, Ibu. Jadi kita lihat judulnya, hemoglobin A1c level and the risk of cardiovascular disease in people without known diabetes. Jadi ini dicoba di Jepang tahun 2015. Nah, pada grafik ini, grafik yang A ini yaitu bicara tentang kardiovaskular. Jadi pada rentang HbA1c
yang paling bagus itu pada sekitar 5,6 mungkin ya, itu paling rendah risikonya. Begitu dia naik ke angka 6, sekian agak tinggi, makin naik makin tinggi. Terus bagaimana yang rendah? Demikian juga di bawah 5,5, 5,6 dan 5,5 terus makin turun sampai ke 5, sekian, turun lagi ya. Ternyata resiko tentang cardiovascular disease itu makin naik juga di situ. Nah, kalau kita persempit lagi dari penelitian yang dilakukan di Jepang ini pada penyakit stroke, demikian juga Bapak Ibu. Malahan di sini kita mulai kelihatan nih, angka yang paling bagus itu sekitar dari grafik ini ya, grafik 1 sekitar 5,2 ya, 5,2an sampai maksimal 6, sekian ini. Ya, itulah 6,2. Nah, di atas dan di bawahnya itu tidak baik. Apalagi yang di bawah Ibu, ini lebih naik slope-nya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dari grafik tadi sudah kelihatan bahwa sesuatu yang rendah dan sesuatu yang tinggi itu tidak baik. Ada faktor keseimbangan, itulah sistem Bapak Ibu. Kenapa sih kok HbA1c yang rendah kok tidak baik? Bapak Ibu jangan lupa, gula itu sangat penting. Bahkan gula itu dicintai oleh seluruh sel. Kalau kita belajar tentang biokimia lebih dalam nih Bapak Ibu ya, gula itu dalam darah kita mayoritas adalah glukosa, C6H12O6. Sedangkan akan dimakan sel, kemudian sel akan dibakar di mitokondria jadi energi. Nah, mitokondria itu butuh bahan bakar namanya asetil-CoA, 2 karbon. Nah, dari glukosa menjadi asetil-CoA sangat simpel, sangat mudah dibandingkan dari asam lemak Bapak Ibu. Nah, apalagi sel-sel yang terus beraktivitas, yang tidak berhenti, contoh sel jantung, sel otot, itu dia butuh gula. Sel otak itu apalagi, otak itu sangat cinta gula. Dia dikasih 2 bahan bakar, 1 gula, 1 keton. Keton itu bukan dari makanan kita, itu buatan liver, dibuat dari asam lemak. Jadi kalau kita ini cenderung untuk merendahkan gula, atau bahkan melekat gula, hilangkan gula karbohidrat dari makanan kita, Anda tidak akan sehat. Anda akan berjabat tangan dengan banyak masalah dan akan mendolimi diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk HbA1c saya kira cukup. Kita akan sambung lagi pada video-video tentang seri ilmu pendek dari konsep Karnus. Konsep Karnus secara cerdas untuk sehat, sedangkan untuk cerdas Anda butuh ilmu. Sampai jumpa lagi. Semangat pagi. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.